Aku beneran gak nyangka sih dapat pengalaman kayak gini, pengalaman yang bener-bener gak enak. Tawaran endorse malah akhirnya jadi harassment ke aku. Nah, buat yang mau dengar ceritanya, tonton videonya sampai habis ya. Hai, balik lagi di channel Sansan Bukarwawa. Jadi di video ini aku akan share mengenai pengalaman yang aku alami beberapa waktu lalu. Pengalamannya yang gak enak banget. Aku kan sebenarnya YouTuber pemula yang jarang dapat tawaran endorse. Dan aku dapat tawaran endorse ini ujung-ujungnya malah jadi harassment ke aku. Dan aku jadi kayak, wah ini sih bener-bener shock, bikin shock gitu ya. Dan aku tujuannya bikin video ini bukan mau ngejatuhin orang lain atau kayak berusaha menurunkan rezeki orang lain gitu, produk atau jasa yang mau ditawarkan, enggak sama sekali. Jadi aku juga nggak akan ngasih screenshot apapun atau kayak nyebutin namanya siapa atau kayak nyebutin emailnya, nama produknya, jasanya apa, nggak akan. Ya, aku cuman bener-bener share pengalaman dari aku, sisi aku aja gitu ya. Nah, buat yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Dan buat yang suka videonya, jangan lupa juga like dan komen. Kalau nanya, aku akan berusaha jawab ya, tapi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ini produknya apa sih, aku nggak akan jawab ya. Jadi kayak tadi di awal, aku nggak akan disclose nama produk atau jasanya atau nama orangnya, nama emailnya apa, nggak akan ya. Oke, jadi kita mulai aja. Nah, jadi ceritanya itu adalah aku dapat email ke sansanbukanwawa@gmail.com. Emailnya sih to the point gitu ya, dan dari namanya aku langsung tahu nih kayaknya nih orang daerah mana nih gitu ya, negara mana. Kayaknya sih bukan orang Indonesia ya kan, kayaknya. Karena dari fotonya, dari namanya gitu. Terus udah gitu, email to the point, kayak dia mau menawarkan endorse, maksudnya dia minta aku untuk nge-promote gitu ya mengenai produk dia. Udah gitu dia bilang dia akan kasih fee gitu ke aku. Ya udah, aku reply, udah kalau misalnya emang tertarik gimana nih gitu, selanjutnya komunikasinya mau gimana. Terus dia share nomor dia, katanya hubungi aja via WhatsApp. Ya udah, aku akhirnya add nomor dia gitu ya. Kemudian aku WhatsApp gitu kan. Begitu aku WhatsApp, itu dia langsung video call. Aku pikir ya udah mungkin kayak semacam interview. Aku video call, tapi dia dari sisi dia tuh nggak nunjukin mukanya sama sekali, dia langsung matiin. Ya udah gitu dia chatting gitu kan. Karena aku mikir dia bukan orang Indonesia, jadi kan aku langsung ngomongnya pakai bahasa Inggris. Cuman pada saat di email sih dia emang pakai bahasa Indonesia, cuman yang formal gitu. Aku asumsi ya mungkin dia pengen ngomongnya sama aku pakai bahasa Indonesia, mungkin by Google Translate atau dia ngerti dikit-dikit. Bahasanya sih formal gitu, makanya aku pikir kayak translatean dari Google. Nah udah gitu di WhatsApp juga sama, dia pakai bahasa Indonesia yang formal gitu. Ya udah, aku juga pakai bahasa Indonesia kan. Terus intinya dia udah ngasih tahu nih ini mau nggak gitu ya ngepromosiin mengenai suatu produk dia namanya ini gitu. Itu semacam kayak aplikasi gitulah, bisa di-download dari kayak Play Store atau dari App Store gitu kan. Terus udah gitu nanti bisa menghasilkan uang gitu. Dan dia kasih share beberapa video orang lain yang udah review gitu ya, udah review di YouTube. Dia kasih beberapa videonya, aku coba liatin. Awalnya aku agak sanksi, aku nggak gitu ngikutin lah ya kalau misalnya aplikasi-aplikasi yang menghasilkan uang kayak gitu. Cuman aku coba liatin apa sih gitu kan. Aku nggak langsung respon, coba dia nanya lagi gimana gitu kan. Terus aku akhirnya coba perhatiin lebih detail dan akhirnya paham gimana cara kerjanya. Cuman aku mastiin kan, aku tanya-tanya, ini beneran menghasilkan uang? Iya bener. Terus ada resikonya nggak, kayak misalnya apakah ada kemungkinan nggak akan balik duitnya misalnya atau gimana gitu ya, atau beneran nggak dapet penghasilan uang seperti yang dijanjikan? Dia bilang nggak ada risiko, itu akan menghasilkan uang sesuai yang dijanjikan, katanya gitu. Terus aku rada mikir ya, biasa kan kalau yang too good to be true gitu kan biasanya ada apa-apanya gitu kan. Terus aku mikir ada webnya nggak gitu kan. Dia share web tapi maksudnya menuju ke application itu gitu, bukan bener-bener kayak web yang company profile atau gimana gitu ya. Ini kan tentang aplikasi yang menghasilkan uang. Jadi aku mikir harusnya relate sama OJK, ada izin segala macam. Aku tanyalah ada izinnya enggak gitu kan. Apakah terdaftar di OJK? Oh ya, dia bilang iya katanya. Terus ada izinnya enggak? Aku tanya gitu. Dia balasnya itu adalah berupa alamat lokasi di Jakarta gitu lah. Which is kan sebenarnya nggak nyambung gitu kan. Jadi aku mikir kayaknya nih agak-agak
ada apa gitu ya yang nggak begitu terpercaya lah gitu. Jadi akhirnya aku bilang ya udah aku mutusin nggak akan ngambil tawaran ini gitu kan. Terus dia nanya kenapa, aku bilang aku sih jujur aja ya kalau kayak ditanya gitu, aku bilang saya kurang percaya gitu karena webnya nggak ada, udah itu nggak ada izin ini itunya gitu kan. Terus dia membalasnya tuh dalam kalimat bahasa Indonesia, bilang kayak intinya kayak merepotkan lah gitu kriteria yang aku tetapkan gitu. Aku bilang ya itu pilihan aku, mohon dihargai gitu aja. Terus akhirnya dia bilang iya oke, udah itu kayaknya agak-agak sore lah. Lalu pas mulai malam dia mulai nanya kayak ras aku ini ya gitu kan. Kamu tuh orang ini ya apa gitu. Aku sih di situ masih polos aja gitu. Aku bilang iya gitu. Udah gitu dianya mulai kayak bilang apa, oh perempuan cantik kayak gitu. Aku udah mulai apa sih gitu kan. Terus dia ngasih foto apa, aku nggak buka gitu. Akhirnya aku udah merasa kayak terganggu gitu ya, gitu aja udah yang kayak gelagat-gelagat nggak bener. Aku blok gitu kan, aku blok dah. Besokannya tuh ada nomor yang nggak dikenal gitu kan, nomor nggak dikenal, hai kayak gitu. Aku sih agak-agak curiga, cuman ya udah aku balas aja hai juga gitu kan, ada perlu apa gitu ya. Terus dia malah ngasih foto-foto tidak senonoh gitulah. Itu benar-benar shock kan, aku langsung apaan nih gitu kan. Terus aku langsung blok lagi, aku blok kan itu benar-benar keesokan harinya. Aku makanya bukan mau kayak menghubung-hubungkan, tapi sebenarnya kayak agak nyambung gitu ya dari yang kejadian kemarin dapat tawaran endorse. Besok udah gitu aku ngeblok kan nomor si orang itu. Besokannya dapat lagi dapat kayak chattingan, walaupun malah lebih vulgar gitu ya, nomornya nggak jelas kan. Tapi kayak ada hubungannya gitu kan setelah aku ngeblok yang nomor yang kemarin gitu. Nah, aku ngeblok sekali gitu kan, udah gitu dapat lagi berapa jam kemudian, dapat lagi gitu nomor yang lain lagi ya, padahal aku udah blok yang nomor kedua. Dapat lagi hai lagi, aku nggak balas, dia langsung lagi kirim foto nggak bener lagi gitu kan. Udah gitu sama pakai bahasa Indonesia gitu, tapi aku udah feeling kan, aku udah kalau emang di otak aku mikirnya relate sama ke orang yang pertama yaitu bukan orang Indonesia kan. Jadi aku pakai bahasa Inggris aja gitu, udah mulai kayak ngapain sih gitu, apa sih niatnya dia gitu kan. Terus dia mulai ngomong-ngomongnya yang parah, dia bener-bener yang nggak bener lah, yang nggak senonoh banget lah pokoknya. Aku shock juga kan, sampai akhirnya itu udah terjadi sampai 4 nomor baru ya di luar nomor yang pertama, jadi kayak ada 5 nomor dan dia kayak dapetin foto aku gitu kan. Aduh, aku bener-bener kayak shock banget. Udah gitu aku di situ jadi matiin foto profile gitu kan. Udah gitu dia juga dapetin entah foto dari yang mana gitu kan. Udah gitu aku screenshot tuh foto dia yang ada di emailnya dia kan, di email tuh ada kelihatan fotonya gitu kan sama namanya. Aku screenshot terus aku share ke dia, aku blok. Udah gitu udah dari situ dia nggak ada lagi tuh nomor-nomor baru kayak gitu. Dari situ mulai nggak ada, udah nggak ada sampai sekarang juga nggak ada. Jadi kayak aku mikir mungkin dia mikirnya aku mulai tahu nih gitu, ngerelate ya, which is sebenarnya sangat make sense gitu sebenarnya ya, kalau di logika aku sangat make sense ya, karena di hari pertama dapat tawaran endorse dari si A gitu kan, hari kedua tiba-tiba dapat dari orang nggak dikenal, tiba-tiba WhatsApp yang kayak gitu, berikutnya terus-terusan kayak gitu ya kan. Karena selama ini adalah nomor nggak dikenal gitu kan WhatsApp, tapi biasanya apa, nawarin produk kayak KTA kayak gitu kan, tawaran produk-produk jualan barang dan jasa lah. Misalnya aku pernah ngisi nomor telepon gitu kan di mall, misalnya skincare, akhirnya dia nawarin misalnya produk skincare yang kayak gitu-gitu palingan. Gak pernah yang aneh-aneh kayak gak senonoh kayak gitu. Nah makanya aku jadi kayak wah ini pasti nyambung nih gitu ke situ. Aku ngarahinnya ke situ gitu. Cuman ya ini sih bener-bener ya aku bukan mau ngomongin, makanya aku nggak sebutin nama produknya apa gitu ya, nama orangnya siapa gitu kan. Cuma jadi pembelajaran aja, mungkin next time aku nggak akan langsung kasih nomor aku gitu kan. Mungkin kayak kalau bisa coba komunikasi by email dulu sebisa mungkin gitu kan, baru kalau misalnya kelihatan udah jelas dan kita mungkin emang udah mau gitu kan, kalau emang ceritanya topiknya endorse ya baru deh mungkin share nomor aku gitu. Jadi itu sih yang aku alamin. Aku nggak tahu ya kalau ada yang pernah ngalamin juga, mungkin bisa cerita. Aku juga pengen banget dengerin. Aku tuh berusaha kontak gitu kan youtuber lain udah nge-review produk yang sama
dan tapi belum berhasil gitu bisa ngobrol langsung gitu. Cuman aku tuh pengen tanya gitu, terutama ke yang cewek, apakah kayak ngalamin gitu juga nggak gitu. Kadang kesel aja gitu kan. Bisa aja dia sebenarnya pasang foto yang di email itu tuh bukan foto dia ya kan, dia ngambil dari orang lain, namanya juga dia mungkin asalin, sementara kan kayak aku kan bener gitu misalnya namanya, fotonya, jadi kan dia kayak lebih tahu banyak tentang aku, sementara aku nggak gitu banyak tahu tentang dia. Jadi which is aku kayak ngerasa nggak punya kontrol dan kayak kesel banget. Itu hari itu aku bener-bener kayak kesel banget. Aku coba maki-maki gitu pakai bahasa Inggris, yang ada pikir ya udah akhirnya nggak ada gunanya juga orang kayak gitu kan. Cuman jadi emosinya jadi nggak enak aja gitu di aku gitu. Makanya emang bener-bener sih buat yang YouTuber pemula juga gitu ya, kalau emang pernah ngalamin itu bisa cerita, atau yang sampai sekarang belum ngalamin ya amit-amit jangan jangan ngalamin, bisa lebih hati-hati lagi. Mungkin nomornya kalau yang di share bukan nomor pribadi gitu ya, nomor yang buat bisnis aja gitu kan. Jadi kalau kayak email juga misalnya email yang bisnis kayak gitu. Itu sih mungkin apa ya, sharing dari aku yang mungkin bisa bermanfaat. Mungkin kalian bisa kasih saran juga gitu kan, supaya bisa mastiin jangan sampai kejadian kayak gitu lagi ke aku atau ke orang-orang lain gitu. Gitu aja sih ya. Nah, buat kalian yang suka video ini jangan lupa like ya. Kalau mau nanya juga bisa komen, tapi inget ya jangan nanya-nanya yang berhubungan sama apa sih produknya, siapa sih namanya. Aku nggak akan ceritain, aku nggak pengen kayak ngefitnah juga. Ini kan dari logika aku aja kan, nyambung-nyambungin, bisa aja sebenarnya beda gitu. Buat yang belum subscribe jangan lupa juga klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Oke, see you on the next video. Bye bye.